Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani, pelajaran ketiga, anak yang dijanjikan. Selasa, 11 Januari, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Bacalah Ibrani 1, 2-4. Apa saja yang diajarkan ayat ini kepada kita tentang Yesus? Di bagian ini, kita akan fokus pada bagian yang berbunyi, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bacalah Keluaran 24 ayat 16 dan 17, Mazmur 4 ayat 7, Mazmur 36 ayat 10, dan Mazmur 89 ayat 16. Bagaimana ayat-ayat ini membantu kita memahami tentang kemuliaan Allah itu? Dalam Perjanjian Lama, kemuliaan Allah mengacu pada kehadirannya yang terlihat di antara umatnya. Kehadiran ini sering dikaitkan dengan terang atau pancaran cahaya. Kitab suci memberitahu kita bahwa Yesus adalah terang yang datang ke dunia ini untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Pikirkan, misalnya, bagaimana Yesus menampakkan diri di saat transfigurasi. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sama seperti matahari tidak dapat dilihat kecuali oleh pemancar cahayanya, Allah juga dikenal melalui Yesus. Dari sudut pandang kita, keduanya adalah satu, karena kemuliaan Allah adalah terang itu sendiri. Tidak ada perbedaan dalam wujud nyata antara Allah dan Yesus, sama seperti tidak ada perbedaan antara cahaya dan pancarannya. Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus adalah representasi yang tepat dari substansi Bapa. Inti dari metafora ini adalah bahwa ada persesuaian yang sempurna dalam wujud atau esensi antara Bapa dan Anak. Perhatikan bahwa manusia membawa gambar Allah tetapi bukan esensinya. Anak, bagaimanapun, memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Tidak heran bahwa Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Mengapa adalah berita yang begitu besar bahwa Yesus mengungkapkan karakter dan kemuliaan Bapa kepada kita? Apa yang Yesus katakan kepada kita tentang seperti apa Bapa itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat definisi cahaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti sinar terang yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Sedangkan kemuliaan berasal dari kata mulia, yang berarti tinggi kedudukan atau martabatnya, luhur atau baik hati. Kemuliaan dapat dimaknai dalam hal keadaan mulia, keluhuran, keagungan, atau kemuliaan. Jadi kalau kita bisa mendefinisikan cahaya kemuliaan, itu dapat dimaknai sinar terang yang tinggi kedudukannya, luhur, mulia, dan agung. Pada zaman dahulu, Allah dengan berbagai cara berkali-kali berbicara kepada nenek moyang Israel. Dengan perantaran para nabi, Allah sudah menyampaikan kepada mereka tentang Dia. Rasul Paulus pun di dalam Perjanjian Baru mengingatkan kita bahwa Allah sudah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita pada zaman akhir. Kita boleh lihat itu di dalam Ibrani 1 ayat 2. Oleh Dia Allah sudah menjadikan semesta alam. Oleh Dia Allah sudah menciptakan jagat raya dengan segala isinya. Karena Yesus itu sendiri adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar rupa Allah. Ia sudah menopang segala yang ada di jagat raya ini, termasuk di dunia ini, manusia yang hidup di dalamnya. Dengan kuasanya Dia sudah menciptakan, Dia menjaga, Dia menopang segala yang ada di alam semesta ini. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa, Dia memelihara semesta alam ciptaannya. Namun Dia pula yang harus menanggung beban dunia yang syarat dengan kejahatan. Dia pula yang menanggung dan memikul salib sendirian di bukit Golgota, hanya untuk saudara dan saya. Kemudian Ia mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Setelah Ia menang dari dosa, Ia sudah selesai melakukan pengorbanan sekaligus persembahan dengan darahnya yang mahal. Saat ini Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, di dalam kerajaan surga. Sinar terangnya yang maha tinggi, kedudukannya yang sangat luhur, agung dan mulia telah menjadikan ada hidup di dalam Dia. Dan hidup itu adalah
terang bagi manusia. Semua menjadi semakin nyata bagi kita. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itulah sebabnya Yesus itu merupakan representasi yang tepat dari Bapa. Berbahagialah kita yang sudah menerima terang cahaya kemuliaannya di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah terang yang hidup dan bercahaya bagi kita semua. Berbahagialah kita yang tidak hidup dalam kegelapan dosa, karena Dia sudah membuat terang dan cahaya hidup dalam kemuliaan nama-Nya. Berbahagialah kita yang terus mengupayakan terang firman Tuhan makin cemerlang di dalam kehidupan kita dengan kita membaca merenungkannya, karena Dia sudah melimpahkan terang cahaya kemuliaannya bagi kita dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Engkau adalah cahaya kemuliaan Allah. Kami dahulu ada dalam kegelapan, tetapi oleh karena kasih Kristus sehingga kami dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang bercahaya. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.